Kita sekarang ini waktu-waktu kita berjalan, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja Tuhan, saudara. Baru-baru ini kita mendengar baru kemarin Venezuela presidennya di capture ya, dibawa, ditangkap, dibawa ke sini oleh karena melakukan hal-hal yang tidak baik untuk penyelundupan yang betul. Jadi di dalam hal ini dunia masih terus berperang. Rusia masih di Ukraina tidak ada damai, dan ini juga ada mulai untung kemarin Venezuela dengan Amerika cepat diselesaikan, cepat ditangkap presidennya, dan kita tidak tahu apa semuanya jangan, tapi yang jelas kedatangan Tuhan pasti tidak mungkin terlambat. Dia akan tepat pada waktu, dan kita gereja Tuhan dipersiapkan untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Berita Natal baru yang lalu kita menceritakan tentang berdamai. Tuhan mengadakan suatu perdamaian lewat anaknya. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah lewat Yesus Kristus. Tapi sekarang kita nantikan bukan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi di Bethlehem, tapi dia datang sebagai King of King. Oleh sebab itu, bagaimana saya pagi hari ini bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah di dalam Wahyu. Nanti Tuhan butuh turun dari api awan-awan, dia menyambut kita orang pilihannya. Semua kita dipanggil. Pertanyaannya, apakah kita orang menjadi pilihan di dalam panggilan itu? Itu respon daripada kehidupan bagaimana kita menjalani di akhir hari terakhir tahun-tahun ini, khususnya di tahun 2026. Saya menulis suatu message di dalam teman-teman saya bilang kita kalau bisa melewati 25, kita tidak tahu ada berapa banyak teman-teman kita, saudara kita yang dipanggil Tuhan di dalam 2025, saudara. Kita menunggu suatu gilir jaga untuk kita pulang, ataukah Tuhan datang, malaikat Tuhan menyambut kita semuanya, datang bersama-sama dengan para malaikat Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, oleh sebab itu kita mau bicara tentang kerajaan Allah. Kita kembali di dalam bisa saya di dalam nggak apa-apa. Kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 30, tapi saya bacakan beberapa ayat tentang hal kedatangan kerajaan Allah. Hal kedatangan kerajaan Allah. Excuse me, if you understand what I say. Okay, sorry. I speak Indonesia. Ya, kita bicara tentang kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Tuhan Yesus. Yesus sebagai raja di atas raja. Kita ini adalah imamat rajani, imamat yang punya kerajaan. Rajanya ialah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Dalam kitab Lukas pasal 17, saya mau baca dari 20 sampai 30, tapi saya berbaca karena ini waktu saya ambil cuma 30 menit. Singkat baca karena sudah berjalan waktu. Saya bacakan ayat ayat 26 kali ya. Ya. Ayat 26 terus ayat 30 ya. Kita baca tidak seluruhnya. Kitab Lukas, Injil Lukas pasal 17 ayat 26 dan ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Dan yang ke-30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi ada dua. Waktu kejadian, jadi waktu kita kejadian dituliskan waktu Adam sampai Nuh. Setelah waktu itu Nuh juga diberi kesempatan sama Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada umat manusia pada waktu zamannya Nuh itu, tapi semua menolak Nuh, dan Nuh diberitakan Tuhan untuk membangun suatu bahtera. Dan waktu Nuh membangun bahtera waktu itu, manusia pesta makan minum, melesatkan hawa nafsu mereka, sehingga tiba hari Nuh, tiba waktu itu Tuhan mengirim hujan dan membinasakan semua manusia. Yang tertinggal hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang pada saat itu. Nah, apa yang terjadi Nuh akan terjadi juga di akhir zaman nanti. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia tidak lewat air bah lagi, tapi lewat api yang menghanguskan. Di dalam kitab Wahyu pasal 6, pasal 11, 12, di mana ada 7 hukuman Allah. 3 kali 7, 21 hukuman Allah lewat bokor, lewat bermacam-macam itu,
berarti 3 kali 7 hukuman murka Allah itu lewat hukuman dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Puncaknya di situ sebelum hari di mana penghakiman datang. Di situ akhirnya manusia dihabiskan semuanya. Yang tinggal orang-orang pilihannya, Tuhan mengangkat bersama-sama kita dalam selama 3,5 tahun di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan di situ nanti bekerja di mana antikris. Sisa, ingat saudara, sisa orang benar. Kalau orang yang nggak benar sudah pasti binasa. Tapi sisa-sisa orang benar yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam kesucian. Karena kehidupan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kita mengembalikan gambar Allah di dalam gambar hidup kita itu menjadi serupa gambar. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan gambar Allah di dalam kehidupan manusia. Tapi kita meleset gambar Allah itu menjadi gambar-gambar dunia ini. Nah, sebab itu pada hari-hari akhir ini kita, saudara, diingatkan supaya jangan kita berjalan lagi menurut apa mau kita, tapi apa yang menurut Roh. Bukankah Roh Kudus yang ada Tuhan berikan, yang ada tinggal di dalam. Tuhan berkatakan di dalam kitab Yohanes 1 pasal 4, Allah bertabernakel. Zaman dulu Allah bertabernakel di padang lewat Moses. Dia memberitakan, bangun Pak, kata Tuhan, kemah pertemuan, tabernakel, kemah asyadat, kemah pertemuan, di mana aku akan berbicara kepada umatku. Hari ini Tuhan tidak memerlukan imam-imam lagi. Tuhan datang pribadi lewat Roh Kudus di hati-hati kita. Ya, kita percaya. Kondisi dunia, saya katakan, di tengah-tengah dunia sedang terguncang, ada firman Tuhan yang dimana pasal ayat yang ke-25, 20 sampai 25. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita adalah iman yang kerajaan, karena Tuhan menyiapkan suatu kerajaan di mana kerajaan itu yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan di dunia tergoncangkan. Pemerintahan di dunia tidak ada yang tetap, tidak ada 100 tahun waktu terjadi peperangan terus, ada satu kerajaan yang nanti dijanjikan oleh Tuhan karena Dia sebagai raja. Oleh sebab itu, karena kita menerima kerajaan, Dia katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita seringkali di dalam ibadah tidak selalu menghormati dan takut. Datang biasa. Coba kita kalau ke pesta kita. Kalau undangan pesta jam 5, kita datang jam 4:30 sudah datang. Tapi kalau ibadah apa kalau nanti atas sedikit. Mulai tahun 2026 coba kita belajar datang ibadah. Sebelum gereja dimulai kita harus ada di rumah Tuhan. Karena kita datang bukan datang, kita datang kepada Raja. Saudara, kalau saudara saya bicara ini, saudara melihat wahyunya. Tapi saudara tahu kita tengah saudara ada Roh Tuhan bekerja. Tuhan yang memimpin saudara melewat firman. Saya hanya menyampaikan ayat firman Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan juga Roh Kudus supaya memberi kekuatan saya apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Hari ini betul-betul saya tidak siap, saudara. Saya membawakan, saya katakan Tuhan tadi, Tuhan bawa, tapi Tuhan berbicara sekali lagi, ini kami siap. Ini tujuannya, setiap hari kita harus mengadakan renungan firman Tuhan. Karena apa yang kita renungkan setiap hari kita membacakan, itu yang kita saksikan di dalam. Bukan kesaksian orang lain, bukan kesaksian apa yang, tapi saksikan pergumulan saudara dan saya di dalam firman Tuhan. Itulah pergumulan yang baik. Baik saudara, ayat 28 dikatakan, di tengah dunia sedang terguncang, adanya kepada kita umat Tuhan kesayangan yang Tuhan berikan, kita harus beribadah dengan takut dan hormat kepada Dia. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang beriman kepadanya dengan hormat dan takut. Ada hormat dan takut. Hormat dan takut itu
ada suatu respect di dalam datang kepada Tuhan, karena kita datang kepada Tuhan Yesus. Bukan kita datang pastor Ray, bukan kita datang siapa. Kita datang kepada Tuhan karena di hadapan saudara yang tidak terlihat, karena kita beribadah bukan kepada yang terlihat, tapi kita beribadah kepada Tuhan Roh yang tidak terlihat, tapi Dia yang memperhatikan kehidupan saudara. Di tengah susah, di tengah pergumulan, di tengah sakit, Tuhan ada. Saudaraku, kalau saya menceritakan 27 tahun tinggal di Amerika, tidak mudah. Saya lebih senang kalau boleh tinggal di Indonesia waktu masa lalu daripada waktu saya. Tapi Tuhan mau mendidik saya. 40 tahun bangsa Israel dibawa keluar lewat Musa di padang belantara. Kata bangsa Israel, aku lebih enak tinggal di Mesir. Ada daging, ada daun pre, daun macam-macam. Minta dia, semua ada. Apa di padang Mesir? Cuma mana. Tapi Tuhan mau membentuk. Tidak ada, cuma hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian Tuhan waktu Tuhan membawa 40 tahun. Semuanya gugur di perjalanan. Orang yang hidup di perjalanan, yang lahir di dalam perjalanan, itu yang mau masuk dibawa oleh Yosua ke tanah perjanjian, nama Kaleb dan Yosua. Karena apa saudara? Karena orang-orang yang hidup Kristen gaya lama yang sudah, saya dilahirkan dari bayi, sudah apa? Hidupmu selalu sudah tidak pernah lagi. Tapi orang yang hidup di padang belantara, hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam peperangan, dia yang menginjakkan tanah perjanjian ini. Tapi semua gugur karena Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kamu. Tuhan binasakan semua di padang. Even Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu ingat saudara, ada satu janji Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke tanah Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang ada sekarang di Timur Tengah, tapi Yerusalem baru, yaitu surga yang mulia. Yerusalem yang turun, kota 4 persegi yang turun, di mana pemerintahan di situ dia yang memerintah selama 1000 tahun, hidup damai 1000 tahun. Setelah itu baru pengadilan Tuhan datang untuk mengadili dunia semuanya. Dan siapa yang gugur pada saat itu tidak pernah lagi masuk, bukan neraka, tasik api yang tidak terpadamkan, yang membakar hidup kita, tubuh, jiwa dan roh. Tuhan memberikan tubuh kita semua akan binasa, tidak mewarisi kerajaan surga. Yang masuk di dalam kerajaan surga itu adalah roh dan tubuh yang diperbaharui. Di dalam jiwa kita itu ada di dalam darah, di dalam jiwa kita ada pikiran dan kehendak. Nah, jiwa dan kehendak kita itu ada satu roh Tuhan, ada R besar. Waktu Tuhan kita dilahirkan di dalamnya, ada R kecil, roh daging kita. Itu sudah dari pertama Adam diciptakan ada R, ada hembusan nafas Tuhan. Tapi daging manusia kita, roh Tuhan yang dihembuskan sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan memperbarui lewat perjanjian anaknya, perjanjian darah. Sehingga kita sekarang bukan lagi hidup di dalam roh dagingan kita, tapi kita hidup di dalam roh El Kudus. Roh yang kudus saudara, yang memimpin saudara dari waktu ke waktu. Apa bukti kita kalau hidup di dalam Tuhan? Cara berpikir kita, cara berkata kita, cara memandang kita, cara perbuatan kita, semuanya tidak sama seperti waktu kita waktu di sidang dunia. Jadi kalau kita menjadi ukuran sebagai anak-anak Tuhan, kita untuk siap untuk masuk kerajaan surga. Adakah hidup kita berpikir untuk kerajaan? Kita tidak memikirkan lagi kita untuk tinggal di dunia. Tidak salah saudara memikirkan bagaimana anak saya, tapi itu kedua. Tapi yang pertama kita tujukan, kita pikiran kita kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan menciptakan pada manusia, Tuhan menurut gambar Tuhan Allah yang diciptakan pada kita untuk menyembah kepada Dia. Tapi manusia sudah salah menyembah apa yang dia dapatkan dari mereka. Oleh sebab itu hari-hari terakhir ini, mari saudara, apa yang kita kerjakan semua kembali kepada Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita masuk mengambil kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah, karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal Rom 14 ayat ke-17. Surat Rasul Paulus pada Rom 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan asal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin saudara.
Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan, tapi kecuali ada damai. Jadi kehidupan kita cek adakah damai sejahtera dan sukacita sepanjang perjalanan kita, dan sukacita oleh karena Roh El Kudus. Ya, persoalan tidak hilang saudara, pasti ada. Bukan berarti saudara jadi anak Tuhan, persoalan hilang, ada tetap. Tapi ada di dalam pergumulan, ada damai, ada sukacita. Hari ini saudara kita, kalau kita benar-benar berjalan, mungkin kita kemarin kita di rumah kita di dalam tahun ini ada suatu pergumulan, tapi waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan buka jalan, apa yang kau mau? Kita menantikan kerjaan. Oh ya Tuhan, aku tahu. Aku datang ke rumah ibadah, aku untuk berjumpa. Engkau memberikan suatu firman, akan memberikan kekuatan. Walaupun pergumulan boleh ada, persoalan hidup ada, sakit boleh ada, tapi damai sejahtera ada dalam kita, dan sukacita, dan kita sanggup melewati. Oleh sebab itu saudara ya, dan kebenaran di dalam kehidupan di sini disebutkan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita dan Roh Kudus. Jadi 5 perkara itu harus ada: damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Dan saya akan sedikit nyambung lagi. Dan kebenaran itu adalah hidup tanpa kepalsuan. Apa yang dimaksud kebenaran? Kebenaran itu adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur, hidup seperti Yesus di dalam Yohanes. Tidak usah dibuka ayatnya, karena waktu itu sudah dekat. Jujur, hidup seperti Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Itulah jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang sebut yang kehidupan, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera, kalau kita hidup sudah benar, maka kita mempunyai damai sejahtera di dalam hati. Karena itu di dalam Ibrani 12 ayat 14. Coba kita baca Ibrani 12 ayat, boleh baca. Ibrani 12 ayat 14. Demikian bunyinya: berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Dia. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kita tidak akan melihat Tuhan. Ingat saudara, usahakanlah berdamai satu dengan yang lain. Kenapa kita seringkali berkelahi antara gereja karena persaingan yang beda dominasi, beda apa segala? Oh, kebenaran. Saya kadang-kadang baru berlama ini, saudara saya tersebut siapa? Persoalan keselamatan aja diperdebatkan. Keselamatan dari siapa? Apakah dari kita? Apakah dari Tuhan? Apakah kita pasti sekali selamat tetap selamat, atau keselamatannya itu tidak? Itu diributkan. Tidak perlu saudara. Itu dengan berjalan sini Tuhan akan memberikan hikmat dan marifat dengan pertolongan Dia. Kalau engkau hidup benar, pasti Tuhan membawa engkau perjalanan. Iblis tidak akan tinggal diam. Ada godaan. Ada berapa anak Tuhan berkata, saya mau mundur aja, saya mau melayani lagi. Loh, saya bilang, kamu nggak melayani lagi. Itu bukan kerjaan kamu, itu roh yang ada, roh daging yang roh mungkin kita sakit hati, kita nggak mau melayani. Jangan saudara, coba belajar rendah diri, rendah hati, rendahkan dirimu, karena Tuhan yang nanti akan mengangkat saudara. Ya saudara ya. Dan di dalam sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, tanpa kesucian. Kekudusan tanpa kesucian, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh sebab itu kita mau di dalam tahun yang baru ini, kalau kita mulai mereksa diri kita, kalau ada masalah kita di antara kita sama saudara. Saya dulu diajarkan dulu, dididik lah di gereja, saya dididik dari muda. Suatu hari saya waktu itu sudah di antara gereja itu, waktu kita mengadakan mencari kepenuhan Roh Kudus. Sebelum itu kita berdoa, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Saya dengan teman kuliah dulu datang sering ke gereja kan sebagai kaum muda. Kebetulan Tuhan berkemurahan, saya mendapat Roh Kudus waktu itu 2 orang di gereja sudah sebelum kita berangkat ke Surabaya. Saya perjalanan naik bis. Di tengah perjalanan kita biasa naik bis itu ada makan di tengah perjalanan itu. Waktu makan, terus setelah makan kita foto-foto. Saya ini bercanda sama teman saya waktu itu. Yang belum kebenaran Roh Kudus jangan foto dulu deh, gitu. Saya bilang hanya bercanda, saudara. Dia ketawa, saudara. Waktu perjalanan kita ke Surabaya mencari kepenuhan Roh Kudus waktu itu,
diurapi dengan Roh Kudus. Tapi dia waktu firman Tuhan berjalan, jika kau tidak ada berdamai, akan mengampuni, memberikan pengampunan atau apa saja, engkau tidak akan memperoleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak seperti gampang yang bisa diajar, karena itu keluar under the craft of Belanda. Jadi kepenuhan Roh Kudus, kalau saya yang dididik dulu itu bukan yang kita langsung belajar bla bla bla, tidak. Kita cuma hanya mengatakan waktu kita berkata haleluya, seperti ada yang melilit di perut kita, keluar di dalam, memuntah rasa kita, keluar di dalam, sehingga kata kita trail, orang Belanda bilang trail, kita tidak bisa berkata-kata, kita nggak bisa kita. Ini kalau sekarang kita bahasa roh sudah terlatih, mereka bagus, sudah bisa. Dulu terkril, tidak tahu bahasa, kadang kita sampai air liur, air mata, tumpah semua. Waktu itu dia nggak mendapatkan waktu. Saya kasih waktu 10 menit, dia bilang 5 menit berdamai. Waktu itu dia teriak, itu bayang gedung Surabaya itu, gedung Bos itu besar sekali. Saya di ujung sana, di ujung itu dia teriak waktu itu. Siapa yang nama Wahyu? Saya pun kaget waktu saudara. Tuh, ada apa saya? Terus dia tunjuk saya datang lagi. Waktu dia datang, dia menangis, teman saya, teman kuliah di Jakarta. Dia nangis, Wahyu maafin saya. Loh, kok minta maaf sama saya? Dia bilang, kamu tahu nggak, waktu kamu di Cirebon waktu ditambahkan kamu ngomong, kamu jangan foto. Waktu itu seperti Tuhan, firman Tuhan mengkhusus saya.